Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jenis-jenis garis singgung pada lingkaran. Nah, garis-garis singgung pada lingkaran ini terbagi menjadi dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Sebuah garis yang menyinggung dua lingkaran yang koplanar disebut garis singgung persekutuan. Nah, apa sih yang membedakan garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar ini? Jadi garis singgung persekutuan dalam itu saling berpotongan pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusatnya. Nah, seperti pada gambar A yang dapat kita lihat, ini adalah lingkaran pertama, ini adalah titik pusat dari lingkaran pertama, dan ini adalah titik pusat dari lingkaran kedua. Nah, jadi dari titik pusat lingkaran pertama dan kedua ini dapat ditarik ruas garis. Nah, jadi ini ada garis singgung persekutuan dalam yang saling berpotongan pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusat dari kedua lingkaran ini. Nah, sedangkan kalau garis singgung persekutuan luar, itu dia tidak berpotongan pada ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusatnya. Jadi seperti gambar yang B ini, kan ada nih titik pusat dari lingkaran pertama dan titik pusat dari lingkaran kedua, lalu dihubungkan menjadi ruas garis. Nah, kedua garis singgung ini tidak ada yang menyinggung ruas garis yang menghubungkan titik-titik pusatnya ini. Jadi itu perbedaan dari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembuktian dari teorema yang berbunyi, jika sebuah garis menyinggung lingkaran, maka garis itu tegak lurus terhadap jari-jari yang digambarkan dari titik singgungnya. Nah, seperti pada gambar ini dapat kita ketahui bahwa garis T ini menyinggung lingkaran di garis X, dan kita akan membuktikan yaitu andaikan OX tidak tegak lurus terhadap T, maka akan ada ruas garis lain yang tegak lurus, misalnya OY yang tegak lurus terhadap T. Nah, kita ambil ruas garis OY ini, kita andaikan bahwa dia tegak lurus dengan garis T. Maka seharusnya garis OY ini harus lebih kecil dari OX, karena di mana jarak terdekat diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus. Jadi maksudnya itu untuk memperoleh garis yang tegak lurus kita harus menarik garis dengan jarak yang terdekat. Jadi otomatis jika kita mengandaikan bahwa ruas garis OY ini tegak lurus, maka dia harus lebih kecil dari ruas garis OX. Namun nyatanya ini kontradiksi dengan kenyataan di mana garis OY ini lebih besar dari OX. Kenapa? Karena titik Y ini berada di luar lingkaran. Nah, karena dia di luar lingkaran ini, otomatis dia akan lebih panjang dari jari-jari lingkaran itu sendiri. Jadi pengandaian OX tidak tegak lurus terhadap T adalah salah. Jadi haruslah OX ini tegak lurus dengan garis T. Nah, selanjutnya itu ada lingkaran singgung poligon. Nah, lingkaran singgung poligon itu sendiri adalah jika setiap sisi dari sebuah poligon menyinggung lingkaran, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah lingkaran singgung poligon.